Oke sob, selamat datang di channelku Lan Hamster. Jadi kali ini gua mau meng-share ya, berbagi pengalaman, bukan menggurui kalian semua. Jadi video ini tuh cara untuk meng-UBL Redmi Note 5A. Redmi Note 5A ya, bukan 5A tapi Note 5A. Itu udah beda. Sebelum itu kita pastikan dulu bahwasanya HP ini itu belum ter-UBL, belum ter-unlock bootloader. Ceknya di tentang ponsel, kemudian di versi MIUI ini diketuk-ketuk ya di tentang ponsel, kemudian versi MIUI ini diketuk 5 kali ataupun lebih ya, sampai nanti opsi pengembangnya, developernya nanti kelihatan. Nah kalau udah di bagian tambahan tadi di opsi pengembang, kita cek status Mi Unlock. Nah kalau statusnya seperti ini, perangkat ini terkunci, berarti perangkat ini belum ter-UBL, jadi masih aman ya. Nah kan tujuannya UBL itu untuk mengcustom ROM, kita untuk menambahkan ROM yang ada di dalam HP ini, untuk mengganti ROM-nya. Tadinya MIUI kita ganti ROM yang lain. Oke, setelah itu kita matiin dulu HP-nya, kemudian kita lepas SIM tray-nya sebelum membuka backdoor-nya, karena ini nanti backdoor-nya dibuka ya. Kenapa sih SIM tray itu perlu dibuka? Ya karena kalau kita langsung buka nanti takutnya patah. Kalau semisal HP-nya itu masih orian semua ya, belum pernah terbuka, itu nyongkelnya ini susah, harus pakai alat. Karena ini udah pernah dibuka, udah pernah servis katanya ya dulu. Ya ini mudah untuk nyongkelnya pakai tangan. Nggak perlu hati-hati karena ini di bagian backdoor nggak ada apa-apanya ya. Kemudian di sini kan nggak ada penutup untuk batu atau baterai atau LCD, itu nggak ada, karena emang tadinya emang nggak ada, itu dulunya nggak ada. Kalau masih bawaan itu ada ya, untuk pengaman kalau misalnya HP-nya terbanting itu nggak lepas fleksibelnya. Setelah itu kita lepas dulu nih soket baterainya. Selang beberapa detik kita pasang lagi dengan hati-hati. Kalau nggak pas nanti takutnya kuningannya patah ya, kuningannya ada yang patah satu pun nanti nggak connect. Oke, setelah itu nanti kita test point pakai IDL mode. Test pointnya ada berada di 4 titik ini yang paling bawah, 2 titik yang paling bawah. Setelah itu kita langsung menuju ke tampilan komputer. Sebelum itu kita siapin dulu juga ya kabel data yang bagus, nggak harus ori ya, yang penting kabel data itu bagus dan bisa untuk transfer data dari perangkat HP ke perangkat komputer atau sebaliknya. Titik poinnya itu nanti di jumper test pointnya, kemudian dicolokin ke kabel, jangan terbalik. Di test point dulu kemudian dicolok, paham ya? Udah paham, jadi jangan terbalik. Kita ke tampilan Mi Flash, ke tampilan komputernya, itu ada nanti file-file yang ada di deskripsi, itu ada Mi Flash Setup, ada Qualcomm, ada UBL bypass. Qualcomm ini ada 2, sesuaikan dengan spesifikasi di komputer kalian, 320 bit atau 64 bit. Karena di sini aku udah nginstal drivernya, kemudian udah nginstal Mi Flash Setup-nya, aku cuma ngekstrak UBL bypass Note 5 upgrade-nya ini. Setelah itu kita buka aplikasinya terlebih dahulu, aplikasi Mi Flash Setup-nya ya. Nanti UBL-nya isinya seperti itu. Oke, kita buka dulu Xiaomi Mi Flash. Ini tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih select, kemudian di local disk D, kemudian di bahan Note 5A, kemudian UBL. Nah, UBL bypass Note 5A. Setelah itu kita refresh. Kemudian kita besarkan dulu nih tampilannya. Setelah itu barulah kita lakukan test point. Sebelum itu kita buka dulu device manager di bagian ini, agar memastikan kalau HP-nya terdeteksi atau dia itu udah terbaca oleh komputer. Nah ini loh gunanya tadi driver Qualcomm-nya, gunanya untuk membaca ini. Oke, kita lakukan dulu. Perhatiin tuh di tampilan HP. Kita jumper terlebih dahulu titik poinnya,
kita bersihin pinsetnya. Tuh, kita tempelin terlebih dahulu atau jumper dulu test pointnya. Setelah itu kita colok kabelnya, jangan terbalik. Nah, ini kita jumper, setelah itu kita colok. Nanti kalau udah terbaca, nanti ada di bagian device manajernya itu seperti ini tuh, network adapter, itu di bawahnya ada port, COM, dan LPT. Nanti terbacanya seperti itu, Qualcomm HS USB KD loader 9008. Setelah itu kita pilih ya, nih pilih yang UBL bypass tadi kan udah. Setelah itu kita refresh. Nah, ini terbaca COM 8 atau COM 9 itu bebas ya, nanti itu ada beda-beda di HP kalian. Setelah itu kita klik flash, nggak lama ini, cuma berapa detik. Nah, ini kalau udah resultnya itu udah sukses, berarti ini udah selesai HP-nya. Kita balik lagi ke tampilan HP-nya. Nah, sebelumnya ini kita cabut terlebih dahulu kabel datanya, terus kita cabut soket baterai. Setelah itu kita nanti aku nutup aplikasinya terlebih dahulu. Oke, setelah dicabut kita pasang lagi, kita hidupin HP-nya. Setelah dipasang baterainya, kita hidupin dulu. Jika kalian mengikuti step by stepnya ini dengan benar, insya Allah anti gagal. Ini lumayan agak lama ya menunggunya, ini ketampilan menunya ini agak lama. Oke, udah ketampilan menu seperti ini. Kita langsung ke menu setting ya, atau pengaturan. Di setelan tambahan ini ada opsi pengembang, terus kita buka status Mi Unlock-nya. Nah, ini perangkat terbuka. Kalau udah gini, ini udah dipositifkan, perangkatnya udah ter-UBL. Oke, silahkan menikmati UBL HP-nya. Terima kasih sudah menonton. See you next time.